Nur dan Budi adalah pasangan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Mereka telah menikah selama 5 tahun, dan kehidupan mereka selalu diliputi kebahagiaan. Meski tanpa anak, rumah tangga mereka begitu hangat dan penuh cinta. Budi, yang sehari-hari berprofesi sebagai pebisnis, kerap disibukkan dengan urusan pekerjaan. Pagi-pagi sekali, ia sudah rapi mengenakan jas, meninggalkan rumah dengan senyum di wajah dan ciuman di kening Nur. Setiap malam, ia pulang dengan cerita kesibukan kantor yang mengisi waktu mereka sebelum tidur. Nur sendiri adalah seorang ibu rumah tangga. Walau tak bekerja di luar, ia tak pernah merasa kesepian atau tidak berguna. Kegiatannya cukup padat, mengurus rumah, mengikuti beberapa kegiatan sosial di lingkungan, dan bahkan mempelajari resep-resep baru. Kehidupan yang nyaman membuatnya merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Budi seringkali pulang larut malam. Pada awalnya, Nur selalu menyiapkan makan malam yang hangat, menunggu suaminya kembali. Namun, karena rutinitas Budi yang makin sibuk dan kerap tidak menentu, lama-lama ia terbiasa makan lebih dulu dan membiarkan makanan Budi tetap terhidang di meja. Anehnya, tidak sekalipun Nur merasa curiga. Budi selalu punya alasan jelas untuk setiap keterlambatannya. Apakah itu rapat mendadak, bertemu klien penting, atau urusan bisnis yang harus diselesaikan. Budi, pria yang tenang dan penuh kasih, mampu membuat Nur merasa aman dan percaya. Ia tidak pernah merasa harus mempertanyakan kesibukan suaminya. Lelaki yang bertanggung jawab, pikirnya setiap kali Budi mencium keningnya sebelum pergi bekerja. Budi memang sejak dulu dikenal sebagai pria yang ambisius. Sejak mereka masih pacaran, Nur sudah terbiasa melihat Budi pulang larut atau bahkan membatalkan kencan mereka karena urusan pekerjaan. Di mata Nur, itulah yang membuat Budi istimewa. Ia punya semangat tinggi dan tekad kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Budi tak pernah merasa cukup hanya dengan pekerjaan seadanya. Ia selalu ingin lebih dan lebih. Waktu mereka berpacaran, Nur sempat bertanya-tanya apakah ia bisa menghadapi hidup bersama pria yang begitu sibuk. Namun, Budi selalu meyakinkannya bahwa kerja kerasnya adalah untuk masa depan mereka. Aku kerja keras sekarang supaya nanti kita nggak kesusahan. Nur, biar nanti kamu nggak perlu pusing mikirin apa-apa lagi, katanya sambil menggenggam tangan Nur dengan mata penuh kesungguhan. Kata-kata itu selalu terngiang di kepala Nur, menjadi penguat bahwa pilihan hatinya jatuh pada orang yang tepat. Setelah menikah, rutinitas Budi sebagai pria yang gila kerja tak banyak berubah. Nur sering melihat suaminya terjebak dalam layar laptop hingga larut malam, bahkan di akhir pekan. Ia selalu berkata, "Semua ini untuk kita, Nur." Nur mengerti. Walaupun sesekali hatinya terselip rindu akan waktu kebersamaan yang semakin jarang. Tapi, ia tidak pernah mengeluh. Ia memilih mendukung, mengingat apa yang Budi janjikan di awal hubungan mereka. Ketika Budi pulang larut dengan wajah letih namun penuh senyum, Nur tak pernah menuntut lebih. Bahkan ketika Budi mulai sering pergi untuk dinas luar kota, yang berlangsung selama beberapa hari, Nur tetap menerima dengan hati yang lapang. Selama dia baik-baik saja, aku juga baik-baik saja. Batinnya selalu menguatkan diri. Meski kadang ada keraguan yang muncul saat Budi seringkali pamit mendadak, Nur menepis perasaan itu. Ia tak ingin menjadi istri yang cemburu atau posesif. Ia memilih menjadi istri yang setia menunggu di rumah, memasak makanan yang hangat, memastikan pakaian Budi rapi, dan selalu mendoakan keselamatan suaminya setiap kali ia pergi. Nur adalah wanita yang taat beribadah. Ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa, tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keselamatan dan keberkahan rumah tangganya. Keinginan untuk berangkat umrah sudah lama ada di hatinya. Dan kini, setelah sekian lama menabung, akhirnya kesempatan itu tiba. Perasaan bahagia dan haru menyelimuti hatinya. 2 minggu berada di Tanah Suci tentu bukan waktu yang sebentar. Tapi ia yakin Budi bisa menjaga diri selama ia pergi. Nur membereskan semua persiapan dengan hati-hati,
mulai dari pakaian hingga obat-obatan yang mungkin ia perlukan. Budi, di sampingnya, selalu memberikan dukungan penuh. Bahkan ia berulang kali berkata bahwa ia akan merindukan Nur, membuat Nur merasa lebih mantap untuk berangkat. Malam sebelum keberangkatan, Budi memberikan Nur pelukan hangat sambil berkata, "Aku bangga sama kamu, Nur. Aku doain kamu lancar di sana, ya." Keesokan harinya, dengan penuh haru, Budi mengantar Nur ke bandara. Sambil menggenggam tangan Budi, Nur menahan air mata dan memeluk suaminya dengan erat. "Jaga diri baik-baik, Mas. Jangan lupa makan yang teratur," pesannya, penuh kekhawatiran yang lembut. Budi tersenyum, menenangkan istrinya. "Kamu tenang aja di sana, sayang. Aku pasti bisa jaga diri. Kamu fokus ibadah, aku di sini doain kamu juga." Setelah lambaian terakhir di bandara, pesawat yang membawa Nur terbang menuju Tanah Suci. Dan di saat itu, hati Nur penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa Budi akan baik-baik saja tanpa kehadirannya. Dia percaya sepenuhnya. 2 minggu tanpa Nur mungkin akan terasa sepi, tapi Budi tampak berusaha keras agar istrinya tak merasa khawatir. Selama persiapan keberangkatan Nur, ia begitu manis dan perhatian. Bahkan, Budi lebih sering di rumah, menemani Nur, dan membuatnya merasa istimewa. Seolah-olah ia ingin memastikan bahwa Nur akan merasa tenang meninggalkannya. Setiap malam sebelum Nur tidur, Budi menyempatkan diri mengobrol panjang lebar tentang masa-masa mereka pertama bertemu, tentang rencana-rencana masa depan yang penuh impian, dan bahkan tentang kemungkinan mereka memiliki anak suatu hari nanti. Kata-katanya menenangkan, seperti angin yang lembut membelai hati Nur. Seminggu sebelum keberangkatan Nur, Budi juga menyiapkan kejutan kecil. Sebuah kalung kecil berukir namanya dan nama Budi, sebagai pengingat agar Nur selalu merasa dekat dengannya, bahkan saat ia jauh di Tanah Suci. "Bawa ini ya, Nur. Biar kamu selalu ingat aku," katanya dengan tatapan teduh yang menguatkan. Nur merasa sangat tersentuh. Kalung itu digenggamnya erat, menjadi simbol cinta yang akan menemani setiap langkah ibadahnya. Ketika akhirnya hari keberangkatan tiba, Budi melakukan segala upaya untuk membuat Nur merasa bahwa ia akan baik-baik saja di rumah. Ia meyakinkan Nur bahwa ia bisa mengurus semuanya, mulai dari urusan rumah hingga pekerjaannya sendiri. "Aku ini sudah besar, Nur, nggak perlu khawatir. Kamu jalani ibadah yang khusyuk di sana, aku di sini akan terus doakan kamu," katanya sambil tersenyum hangat. Wajahnya penuh perhatian dan ketulusan. Di depan Ka'bah yang agung, Nur berdiri dengan mata yang berembun. Suasana di sekelilingnya dipenuhi suara orang-orang yang khusyuk dalam doa dan lantunan ayat-ayat suci. Hatinya begitu tenang dan damai, lebih damai dari yang pernah ia rasakan. Di tempat ini, semua kesibukan dunia seolah menghilang, digantikan oleh rasa syukur yang begitu dalam. Dengan hati yang tulus, Nur mengangkat tangannya, memohon kepada Sang Pencipta. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, aku hamba MU yang hina ini datang memohon ampun dan ridha MU. Engkau yang lebih mengetahui segalanya, lebih dari yang aku pahami dalam hidupku yang singkat ini. Ya Allah, hamba memohon agar Engkau selalu melimpahkan rahmat MU pada rumah tangga kami. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Jadikan suamiku pemimpin yang baik, yang jujur dan bertakwa kepada MU, yang senantiasa membawa keberkahan bagi keluarga kami." Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi wajahnya yang penuh kesungguhan. Ia teringat Budi, sosok pria yang selalu dicintainya, yang telah bersamanya melewati berbagai tantangan. Rasa cinta dan rindu mengalir dalam hatinya, membuatnya semakin khusyuk dalam doanya. "Ya Allah, jagalah suamiku, Budi, lindungi dia dari segala mara bahaya, dari segala godaan yang bisa menyesatkannya. Kuatkan imannya, dan jauhkan dia dari segala yang buruk. Jikapun ada sesuatu yang tidak aku ketahui, yang mungkin Engkau sembunyikan dariku, hamba mohon, beri petunjuk dan hidayah MU agar aku bisa selalu bijaksana dalam menerima takdir MU.
Aku serahkan semuanya pada Mu, ya Allah. Nur menarik napas dalam-dalam, seolah-olah setiap ucapannya semakin meresap ke dalam hatinya. Ia memejamkan mata, berusaha membayangkan rumahnya yang tenang, wajah suaminya yang teduh, dan kehidupan sederhana mereka yang selama ini ia syukuri. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa segala doa dan harapannya kini tertumpu pada satu hal, bahwa Allah akan selalu menjaga keluarganya, apapun yang terjadi. Ya Allah, jika Engkau berkenan, izinkan kami memiliki keturunan yang saleh dan salehah, yang akan melengkapi keluarga kami. Berikan kebahagiaan pada kami yang sederhana ini. Ya Allah, kebahagiaan yang lahir dari iman dan kasih sayang Mu. Dan jika ada ujian yang harus kami lalui, kuatkanlah aku untuk bisa menjadi istri yang setia, yang tetap sabar dan ikhlas menjalani segala takdir yang telah Engkau tetapkan. Dalam hening, air mata tak henti-hentinya mengalir. Setiap kalimat doanya penuh dengan harapan, seakan setiap butiran air matanya membawa beban yang telah lama tersimpan di dalam hati. Nur menunduk, merasakan bagaimana hatinya kini kosong dari segala keraguan, digantikan oleh rasa pasrah yang begitu mendalam. Di tempat suci ini, Nur merasa semua yang ia lakukan untuk keluarganya begitu kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah. Ia tahu, dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, hanya kepadanya ia bisa bergantung. Doa terakhirnya pun diucapkan dengan suara bergetar, hampir tak terdengar, namun penuh ketulusan yang luar biasa. Ya Allah, jika ada sesuatu yang Engkau simpan di balik tabir kehidupan ini, sesuatu yang tidak aku ketahui, aku mohon, ya Allah, jangan biarkan aku dalam kebodohan. Bukakan pintu hati suamiku, berikan kami petunjuk Mu, dan tunjukkan jalan yang benar bagi kami. Apapun yang Engkau takdirkan untuk kami, aku ikhlas, ya Allah. Aku percaya, semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kami. Di akhir doanya, Nur menyeka air matanya yang telah membasahi wajahnya. Di tanah suci itu, ia merasa seperti dilahirkan kembali, penuh harapan dan ketenangan. Namun, ia tak menyadari bahwa doanya yang tulus dan penuh harap itu mungkin menjadi pembuka dari sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di tengah lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah, Nur tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia sedang khusyuk menjalani tawaf ketika perasaan aneh itu datang, seperti angin dingin yang menyelusup di sela-sela ibadahnya. Hatinya mendadak gelisah, seolah ada yang menggetarkan batinnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, namun perasaan itu tidak juga hilang. Rasa tenang yang selama ini mengisi hatinya berubah menjadi resah. Nur berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya perasaan sesaat, pikirnya, berusaha meyakinkan hatinya. Ia pun melanjutkan ibadahnya, mencoba fokus pada setiap doa dan langkahnya. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat rasa itu merasuk. Ada firasat samar yang menyelinap di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang tak beres di rumah. Nur menatap langit Mekah yang membiru di atas sana, berharap menemukan ketenangan dari langit suci itu. Namun, pikiran tentang Budi terus muncul. Wajah suaminya seperti menari-nari dalam benaknya. Hatinya seperti dipenuhi tanya, apa Budi baik-baik saja? Apakah rumah kami aman? Pertanyaan-pertanyaan itu datang silih berganti, membuat perasaannya semakin tak menentu. Dalam kebingungan itu, Nur akhirnya berhenti dan menepi di salah satu sudut yang lebih sepi. Ia mengangkat tangan, menengadah ke arah Ka'bah, memohon agar Allah menenangkan hatinya. Ya Allah, jika ini hanya kekhawatiran yang tidak perlu, aku mohon tenangkan hatiku. Aku percaya bahwa Engkau selalu melindungi keluargaku, ya Allah. Tetapi perasaan gelisah itu tak juga hilang. Justru semakin kuat, seolah-olah menjadi pesan yang harus ia pahami. Nur mulai bertanya-tanya, apakah ini sebuah pertanda dari Allah? Atau mungkin firasat bahwa sesuatu yang tak ia ketahui tengah terjadi? Pikiran itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya merasa seakan tengah dihadapkan pada sebuah teka-teki yang tak memiliki jawaban.
Di dalam hati, Nur kembali teringat pada doanya sebelumnya, ketika ia memohon agar Allah membuka segala tabir rahasia yang mungkin tersembunyi dalam rumah tangganya. Ia berusaha menenangkan diri, namun ada bagian dalam hatinya yang merasa bahwa kegelisahan ini adalah jawabannya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "jika memang ada sesuatu yang harus aku ketahui, maka tunjukkan padaku. Aku hanya ingin yang terbaik bagi keluargaku. Aku ingin hidup dalam kejujuran dan keberkahan MU. Lindungi kami dari segala keburukan, ya Allah." Dengan hati yang bergetar, Nur menyeka air matanya yang mulai jatuh, merasakan kesunyian yang menyelimuti meskipun ribuan orang berada di sekelilingnya. Ia tahu, perjalanan ibadahnya belum selesai, namun hati kecilnya menyadari bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Dan di sanalah, di tengah ketenangan tanah suci, Nur tersadar bahwa mungkin kepergiannya meninggalkan rumah selama 2 minggu ini bukan sekadar untuk ibadah. Mungkin Allah tengah membuka jalannya untuk menemukan kebenaran yang telah lama tersembunyi dalam rumah tangganya. Di sebuah kafe yang agak terpencil di sudut kota, Budi duduk menunggu dengan gelisah. Di depan meja, 2 cangkir kopi mengepul, mengeluarkan aroma yang memenuhi udara. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda dengan rambut terurai dan senyum manis masuk ke dalam kafe. Begitu matanya bertemu dengan tatapan Budi, senyum kecil muncul di wajahnya. Wanita itu adalah Sari, seseorang yang sudah beberapa kali bertemu dengan Budi dalam beberapa minggu terakhir. "Mas Budi udah lama nunggu, ya?" tanya Sari sambil duduk di kursi di depannya. "Enggak kok, baru aja," jawab Budi sambil tersenyum. Ia mencoba terlihat tenang, meski dalam hatinya ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Awalnya, pertemuan mereka adalah pelarian bagi Budi. Ia bertemu Sari secara tidak sengaja di sebuah acara bisnis beberapa bulan yang lalu. Sari, dengan keceriaan dan kecantikan mudanya, seolah menjadi angin segar di tengah kesibukan dan tekanan hidup yang ia rasakan. Budi sendiri tak pernah berniat serius. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin ia merasa nyaman. Sari mampu membuatnya merasa dihargai, bahkan ketika ia tidak membicarakan urusan kerja yang berat. Sari tertawa kecil. "Aku heran, Mas Budi ini udah punya istri, tapi masih aja mau ketemu sama aku. Apa nggak takut ketahuan?" Budi tersenyum tipis, menyesap kopinya. "Kita kan cuma teman, Sari. Kalau sekedar ngobrol, nggak ada yang salah, kan?" Namun, kata-katanya terdengar hampa bagi dirinya sendiri. Ia tahu, perasaan ini sudah mulai melampaui batas teman. Setiap kali mereka bertemu, batas-batas itu semakin kabur, dan kini, ia sudah terlalu dalam untuk bisa mundur. Hati kecilnya ingin menghentikan ini semua, tapi Sari membuat segalanya terasa mudah. Di hadapan Sari, Budi merasa seolah beban hidupnya hilang sementara. Mungkin, kalau nggak ada Mbak Nur, Mas Budi bisa lebih bebas, ya? Canda Sari sambil tersenyum menggoda. Budi tersentak sesaat, lalu ikut tertawa. Namun, di dalam tawanya, ada kekosongan yang menggelayut di hatinya. Ia tahu bahwa yang ia lakukan salah. Namun setiap kali ia melihat Sari, logika itu seperti lenyap begitu saja. "Ya sudahlah," Budi menghela napas. "Yang penting kita menikmati momen ini. Sari, aku cuma butuh seseorang buat ngobrol, itu aja." Sari mengangguk. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa yang terjadi antara mereka jauh lebih dari sekadar teman ngobrol. Kedekatan ini sudah melampaui batas, dan keduanya mulai terbiasa dengan kebersamaan yang tak seharusnya. Ketika Nur pergi ke Tanah Suci, Budi merasa seolah-olah seluruh dunianya memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Ruang yang bebas dari tatapan penuh kasih dan perhatian yang selama ini ia dapatkan dari istrinya. Meskipun ada sedikit rasa bersalah, Budi merasa bahwa 2 minggu tanpa Nur adalah kesempatan untuk menuruti keinginan hatinya. Beberapa hari setelah Nur berangkat, Budi nekat mengambil langkah yang lebih jauh.
Ia mengundang Sari ke rumah. Awalnya, Sari ragu-ragu, namun Budi meyakinkannya bahwa tidak akan ada yang tahu. Sari akhirnya mengiyakan, meski di hatinya ada perasaan cemas dan tak nyaman. Ketika Sari tiba, Budi menyambutnya dengan senyum hangat. "Masuk, Sari. Nggak ada orang di rumah. Anggap aja rumah sendiri," katanya, mencoba terdengar santai. Sari masuk, dan sejenak terdiam, menatap rumah yang tertata rapi dan nyaman. Ia melihat foto pernikahan Budi dan Nur tergantung di dinding ruang tamu. Perasaan bersalah menyelinap di hatinya, namun ia segera menepisnya. "Rumahnya bagus, Mas. Mbak Nur pasti yang atur semua, ya?" Budi hanya tersenyum tipis, tak ingin membahas istrinya di hadapan Sari. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara dan tertawa, merasakan kenyamanan yang menyesatkan. Dalam suasana itu, batasan semakin kabur, dan tanpa mereka sadari, mereka semakin larut dalam pelukan satu sama lain. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, beberapa tetangga memperhatikan pergerakan di rumah Budi. Salah seorang tetangga, Bu Lastri, yang tinggal di seberang jalan, memandangi jendela rumah Budi dengan rasa penasaran yang tumbuh menjadi kecurigaan. Ia melihat seorang wanita muda yang tak ia kenal keluar dari mobil dan masuk rumah Budi, tanpa ada tanda-tanda kehadiran Nur. "Loh, Nur kan lagi umrah. Kok ada perempuan lain?" gumam Bu Lastri dengan nada terkejut. Tetangga lainnya, Pak Hasan, ikut memperhatikan. "Ia mengangguk Pelen." "Iya, saya juga lihat tadi. Padahal setahu saya, Budi ini jarang bawa tamu ke rumah kalau nggak sama Nur." Dengan rasa penasaran yang makin memuncak, beberapa tetangga mulai membicarakan kedatangan Sari di rumah Budi. Gosip itu menyebar pelan-pelan, bagaikan api kecil yang segera membesar, tak terbendung. Tanpa sadar, Budi dan Sari kini berada di bawah pengamatan lingkungan sekitar, yang tak pernah luput dari mata dan telinga tetangga yang jeli. Desas-desus tentang keberadaan seorang wanita muda di rumah Budi mulai berembus kencang di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga yang awalnya hanya memendam rasa penasaran mulai berbagi cerita di warung kopi, di pojok pos ronda, bahkan di pengajian malam. Nama Budi dan seorang perempuan misterius bernama Sari menjadi topik panas yang menarik perhatian semua orang. Bu Lastri, yang paling dulu melihat Sari masuk rumah Budi, tak tahan lagi menyimpan kekesalannya. Suatu sore, ia memutuskan untuk berkumpul dengan beberapa tetangga lain di depan rumah Pak Hasan untuk membahas kasus yang semakin membuat mereka penasaran. "Gimana ya, Mas Hasan? Kemarin saya lihat sendiri perempuan itu masuk ke rumah Budi pas Nur lagi di Tanah Suci," kata Bu Lastri dengan nada pelan tapi tajam. "Kan nggak bener tuh. Nur lagi ibadah kok suaminya malah macam-macam di sini." Pak Hasan mengangguk, menyalakan rokoknya dengan tampang serius. "Saya juga sempat lihat, Bu. Nggak enak juga kalau harus suzon, tapi kalau sampai kayak gini MAH nggak bisa tinggal diam. Kasihan bener." Tetangga yang lain mulai bergumam setuju. Perasaan simpati mereka terhadap Nur yang sedang menjalani ibadah umrah berubah menjadi kemarahan terhadap Budi yang tampaknya menyalahgunakan kepercayaan istrinya. "Udah nggak bisa dibiarkan. Kalau kayak gini terus, kita yang ngeliat tiap hari juga jadi dosa," seru Bu Lastri yang tampak geram. "Ya udah, gini aja," kata Pak Hasan sambil melirik tetangga-tetangga lainnya yang mengangguk setuju. "Kita samperin aja rumahnya. Biar Budi tahu kalau kita di sini semua peduli sama Nur. Biar sadar kalau yang dia lakukan itu nggak benar." Beberapa warga lain yang mendengar percakapan itu akhirnya ikut bergabung, membentuk kelompok kecil. Rasa penasaran, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu, dan mereka merasa perlu untuk memberikan pelajaran pada Budi. Tanpa menunggu lama, rombongan warga berjalan ke arah rumah Budi, sebagian membawa senter, dan ada pula yang bersiaga dengan wajah penuh ketegangan. Sesampainya di depan rumah Budi, Pak Hasan mengetuk pintu dengan keras. "Assalamualaikum, Budi. Buka pintunya," seru Pak Hasan dengan nada tegas.
Suasana hening sejenak. Dari dalam rumah, Budi yang sedang duduk bersama Sari terkejut mendengar suara keras di luar pintu. Wajahnya seketika pucat. Ia menoleh ke arah Sari yang juga tampak cemas. "Mas, itu siapa ya?" bisik Sari dengan suara gemetar. Budi mencoba menenangkan dirinya. "Nggak mungkin ada yang tahu. Ini pasti cuma kebetulan." Namun ketukan itu semakin keras. Kali ini suara Bu Lastri terdengar lebih tajam dan penuh emosi. "Budi, kami semua tahu kalau kamu ada di dalam. Buka pintunya sekarang, atau kami dobrak sendiri," ancam Bu Lastri, disertai gumaman setuju dari warga lain. Budi menelan ludah, keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Dalam hatinya, ia sadar situasi sudah tak bisa lagi disembunyikan. Dengan langkah berat, ia akhirnya berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Begitu pintu terbuka, Bu Lastri langsung menatap tajam ke arah Budi. "Budi, kamu kira kami ini buta, ya? Nur lagi di tanah suci, tapi kamu malah main perempuan di rumah ini. Apa kamu nggak malu?" Wajah Budi memerah, sementara warga di belakang Bu Lastri bergumam marah. "Nggak bener ini, Mas Budi," kata Pak Hasan sambil menatap Budi dengan kecewa. "Kami semua di sini sudah menganggap kamu bagian dari keluarga. Tapi kalau kamu melakukan ini ke Bu Nur, yang lagi ibadah pula, kamu keterlaluan." Budi mencoba membela diri, suaranya sedikit bergetar. "Bu Pak saya. Ini cuma salah paham. Sari cuma teman kerja saya. Dia mampir sebentar aja, nggak ada maksud yang macam-macam." Namun, Bu Lastri hanya mendengus. "Salah paham apanya, Mas Budi? Saya lihat sendiri kamu berduaan sama perempuan ini. Kalau emang nggak ada maksud, kenapa nggak bilang dari awal?" Sari yang sejak tadi terdiam mulai merasa terpojok. Dengan wajah panik, ia mencoba membela dirinya. "Maaf, Bapak, Ibu, saya nggak bermaksud bikin masalah. Saya cuma teman Mas Budi, nggak lebih dari itu." Namun, Pak Hasan memotong, suaranya keras dan penuh kekecewaan. "Nona, kami semua di sini kenal sama Nur, istri sah Mas Budi. Ibu Nur yang selalu baik ke kami semua. Jadi kalau kamu benar-benar peduli, mending kamu pergi sekarang juga. Jangan bikin masalah di sini." Suasana semakin memanas, dan Sari akhirnya menyadari bahwa ia tak punya pilihan. Dengan terbata-bata, ia menunduk meminta maaf sebelum buru-buru melangkah keluar rumah. Warga yang berkerumun menatapnya dengan sinis, membuatnya semakin merasa terhina. Setelah Sari pergi, Budi tetap berdiri di depan pintu, merasa begitu kecil di hadapan warga yang kini mengelilinginya dengan tatapan penuh kekecewaan dan kemarahan. Bu Lastri menatapnya dengan tajam. "Ingat, Budi, rumah tangga itu bukan cuma urusan kamu sama Nur aja, tapi juga harga diri. Kamu pikir, kalau Nur tahu semua ini, apa dia bisa terima? Dan kami yang tiap hari ketemu, kamu juga nggak akan pernah ngelupain ini." Budi hanya bisa tertunduk, tak mampu membalas kata-kata itu. Satu persatu warga akhirnya beranjak pergi, meninggalkan Budi yang kini dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan apa yang akan terjadi saat Nur pulang nanti. Keesokan harinya, suasana di lingkungan Budi semakin tegang. Warga yang kemarin menggerebek rumah Budi tak berhenti membicarakan kejadian semalam. Beberapa orang, yang awalnya hanya menduga-duga, kini merasa yakin bahwa Budi memang telah berselingkuh. Peristiwa yang penuh emosi itu dengan cepat tersebar, menjadi gosip hangat yang tak bisa dibendung. Bahkan, beberapa tetangga yang selama ini jarang bicara, kini mulai berani menambahkan cerita-cerita mereka, membuat isu semakin berkembang pesat. Di dalam rumah Budi, situasi tak jauh lebih baik. Budi merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang yang tak bisa ia hindari. Setiap sudut rumah itu terasa sempit, seolah semua ruangannya menekannya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi malam itu bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan pelanggaran besar yang bisa merusak seluruh hidupnya.
Budi duduk di ruang tamu, menghadap Sari yang tampak cemas. Kita nggak bisa terus begini, Sari. Warga udah tahu, dan mereka nggak bakal berhenti sampai semuanya jelas, katanya dengan suara serak. Sari menunduk, mencoba menahan air mata. Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Kita cuma ketahuan sekali, tapi rasanya kayak semuanya udah berakhir. Kamu mau aku gimana, Mas? Budi memegangi kepalanya, frustrasi. Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Nur nggak akan pernah memaafkan ini. Aku nggak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya ke dia. Mereka terdiam. Sejenak merasakan beban berat yang tiba-tiba menggentam hidup mereka. Namun, tanpa mereka sadari, perbuatan mereka kini sudah berada di luar kendali. Sementara itu, di Tanah Suci, Nur tengah menjalani ibadahnya dengan penuh kesungguhan. Di tengah doa dan harapannya, ia tidak pernah menyangka bahwa badai besar sedang mengancam rumah tangganya. Tanpa ia ketahui, sebuah pesan berantai yang menyebar lewat media sosial dan grup WhatsApp sudah sampai ke telinganya. Sebuah video singkat yang direkam oleh salah satu tetangga yang penasaran memperlihatkan Sari keluar dari rumah Budi, diikuti oleh suasana yang semakin gelap ketika Budi keluar mengikutinya dengan raut wajah cemas. Video itu menyebar luas, dengan cepat menjangkau orang-orang yang mengenal Nur dan Budi, termasuk beberapa teman dekat Nur yang berada di Tanah Suci. Pada suatu malam yang tenang, saat Nur sedang duduk di pojok ruang doa masjid, teleponnya berbunyi. Suara panggilan masuk itu mengagetkannya. Ketika ia melihat nama yang tertera di layar, jantungnya berdebar. Itu adalah salah satu temannya yang tinggal di kampung. Nur, kamu harus dengerin ini, kamu harus tahu. Suara teman Nur terdengar penuh kekhawatiran. Ini apa, Bu? Ada apa? Jawab Nur dengan penuh rasa penasaran. Video itu udah sampai ke kami, Nur. Video Budi sama perempuan itu. Video yang mereka rekam di rumahmu. Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi di rumahmu. Suara temannya pecah, seperti menahan tangis. Budi selingkuh sama perempuan itu. Nur terdiam. Hatinya seperti diremas. Perasaannya campur aduk antara bingung, marah, dan tak percaya. Ia merasa seluruh dunia runtuh di depannya. Ketika video itu mulai diputar di ponselnya, Nur bisa melihat dengan jelas wajah Budi yang tampak panik, diikuti Sari yang keluar dengan raut wajah cemas. Ya Allah, Nur berbisik, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Temannya di ujung telepon mencoba menenangkan. Nur, jangan buru-buru ambil keputusan. Ini baru sebagian cerita. Tapi, kamu harus tahu. Kalau kamu butuh waktu untuk mencerna ini, aku ada di sini. Kami semua ada di sini buat kamu. Namun, suara itu semakin memudar di telinga Nur. Semua yang ia dengar terasa seperti kabut yang mengaburkan pandangannya. Di tengah kesunyian Masjidil Haram, Nur merasakan dunia itu seperti berhenti berputar. Segalanya seakan runtuh. Keesokan harinya, Nur duduk termenung di sudut masjid, jauh dari keramaian jamaah yang sedang melakukan tawaf. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap Ka'bah yang begitu agung, namun tidak memberi ketenangan seperti biasanya. Dalam hatinya, Nur bertanya-tanya, bagaimana bisa suaminya, Budi, melakukan ini padanya? Apa yang salah dengan mereka? Apakah ia telah gagal sebagai istri? Ya Allah, aku mohon, beri aku kekuatan. Beri aku petunjuk MU. Jika ini memang cobaan MU, aku terima. Tapi tolong, tunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi keluargaku. Air matanya mulai jatuh, membasahi pipinya. Di tempat yang begitu suci, Nur merasa seolah-olah ia telah dipisahkan dari kebahagiaan yang selama ini ia miliki. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang tak ingin menyerah. Nur tahu bahwa ia harus berjuang untuk keluarga, berjuang untuk kejujuran dan kepercayaan yang telah dikhianati. Di Tanah Suci,
Nur berdoa bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Budi. Ia memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada suaminya, agar Budi dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, apapun yang terjadi, cobaan ini tak akan mudah untuk dilalui. Nur tiba di rumah dengan langkah yang berat, seperti membawa beban yang tak terlihat oleh orang lain, namun terasa begitu nyata dalam setiap detik perjalanannya. Pesawat yang membawanya pulang dari Tanah Suci terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Dalam hatinya, ia masih berusaha memproses segala yang telah terjadi. Video yang tersebar, kabar yang sampai ke telinganya, dan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Sesampainya di rumah, Nur membuka pintu dengan perlahan, merasa seolah-olah setiap langkah yang ia ambil di dalam rumah itu semakin menambah beban hatinya. Semua yang dulu ia banggakan, kehangatan rumah tangga yang dibangunnya bersama Budi, tiba-tiba terasa jauh dan tak dapat dijangkau. Di ruang tamu, Budi duduk di kursi dengan wajah lesu, tampak sangat cemas. Begitu Nur masuk, matanya langsung bertemu dengan mata istrinya. Namun ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Keheningan itu begitu berat, seolah waktu berhenti sejenak. Nur, suara Budi terdengar terbata, dan Nur bisa merasakan gemetar di suaranya. Ia tahu bahwa Budi ingin berkata sesuatu, tetapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Nur melepaskan tas umrahnya dan meletakkannya di atas meja. Tubuhnya terasa lelah, seakan seluruh energi yang ia bawa pulang dari Tanah Suci terkuras habis. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menahan air matanya agar tak jatuh. Aku tahu, Budi. Semua sudah sampai ke telingaku. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Budi terdiam, mulutnya tercekat. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa hampa, tak mampu keluar dengan mudah. Nuh, aku, suara Budi pecah, dan ia menunduk, merasa sangat bersalah. Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Aku tahu aku salah, tapi kamu harus dengerin aku dulu. Nur menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya yang mulai bergetar. Budi, aku sudah cukup mendengar. Aku sudah melihat semuanya, dan kamu tahu betul apa yang terjadi. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Suaranya rendah, penuh kepedihan. Budi mencoba mendekat, tetapi Nur mundur sejenak, menahan jarak yang kini terasa begitu luas di antara mereka. Kamu selingkuh. Budi, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku meninggalkanmu untuk beribadah, untuk mendoakan kita, tapi kamu malah... Nur terhenti, bibirnya bergetar menahan air mata yang ingin tumpah. Kamu malah menghancurkan semuanya. Budi merasakan sesak di dadanya, seolah-olah hatinya tercabik-cabik. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya tak dapat dimaafkan begitu saja. Ia berusaha meraih tangan Nur, tetapi Nur menarik tangannya menjauh. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Nur. Aku menyesal. Semua yang aku lakukan itu salah, dan aku sadar aku telah mengkhianatimu. Aku bukan suami yang baik, kata Budi dengan suara penuh penyesalan, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, Nur menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah ia kehilangan arah dalam hidupnya. Budi, aku pergi untuk mencari kedamaian, untuk mendoakan keluarga kita. Tapi kenapa kamu malah menghancurkannya? Apa yang aku lakukan sampai kamu berpikir ini semua layak untuk kamu lakukan? Air mata mulai mengalir di wajah Nur. Aku sudah mencintaimu seutuhnya. Aku sudah berusaha memberi yang terbaik. Tapi kamu... Suara Nur bergetar, tak mampu melanjutkan kalimatnya. Semua yang ada di hatinya kini begitu berantakan, tak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakitnya. Budi ingin memeluknya, ingin meminta maaf dengan segenap hati, namun Nur mundur lebih jauh. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan ini, Budi, ujarnya pelan.
Kamu sudah mengambil semua yang ada dalam diriku, dan aku tak tahu kalau aku bisa mempercayaimu lagi. Suasana menjadi sangat sunyi. Budi, yang dulu selalu menjadi penopang hidupnya, kini terasa seperti orang asing. Tidak ada lagi kehangatan yang pernah mereka bagi bersama. Hanya ada kekosongan dan rasa sakit yang menggores dalam-dalam di hati Nur. Aku nggak bisa terus seperti ini, Budi, kata Nur dengan suara pecah. Aku butuh waktu. Aku perlu merenung. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Budi terdiam, merasa terjebak dalam rasa bersalah yang semakin mendalam. Nur, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku janji, aku akan lakukan apapun untuk menebus semuanya. Namun, Nur hanya menggelengkan kepala perlahan, menyeka air matanya yang terus mengalir. Aku sudah terlalu lelah, Budi. Aku lelah dengan semuanya. Bahkan untuk berpikir tentang masa depan kita sekarang pun, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dengan langkah yang terasa begitu berat, Nur meninggalkan ruang tamu, menuju kamar mereka. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah jauh dari Budi, jauh dari kehidupan yang pernah mereka impikan bersama. Budi berdiri, matanya penuh penyesalan. Ia ingin berlari mengejar Nur, tetapi tahu bahwa saat ini tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Hatinya hancur melihat istrinya yang begitu terluka, dan ia merasa begitu kosong tanpa adanya Nur di sampingnya. Nur duduk di ujung tempat tidurnya, menghadap jendela yang terbuka, melihat langit malam yang gelap. Di dalam hatinya, ia berdoa, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk, untuk memberi kekuatan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat ini. Tapi di saat yang sama, ia merasa seperti tak ada lagi yang bisa memperbaiki apa yang sudah hancur. Air mata Nur terus mengalir, seolah melepaskan semua perasaan yang selama ini ia tahan. Hatinya penuh dengan kebingungan, kesedihan, dan rasa sakit yang begitu mendalam. Meskipun ia sudah kembali ke rumah, ia tahu segalanya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, ketegangan di rumah Budi memuncak. Setelah beberapa hari berlarut-larut dalam kesunyian, Budi akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Penuh sesal dan rasa takut akan kehilangan segalanya, ia berdiri di depan Nur dengan wajah yang penuh cemas. Tangannya gemetar saat ia meraih tangan Nur. Namun Nur langsung menarik tangannya, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh amarah dan kesedihan. Nur, aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku tak bisa lagi membangun kepercayaanmu, tapi aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh, begitu egois, begitu tidak menghargaimu. Suara Budi hampir pecah, penuh penyesalan yang mendalam. Namun, Nur tidak menjawab. Hatinya seperti terpecah dua. Ia merasa hancur. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi seperti menambah luka yang tak bisa sembuh. Budi, kamu tahu, aku tidak pernah meragukanmu. Aku selalu percaya padamu. Aku selalu berpikir bahwa kita akan berjalan bersama, bahagia. Tapi apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sama sekali tidak bisa aku terima. Suara Nur begitu rendah. Namun setiap kata yang ia ucapkan menusuk hati Budi. Budi terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Nur, tolong, aku akan berubah. Aku janji akan berubah. Aku akan lakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Nur menatap Budi dengan mata yang penuh air mata. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa kamu bangun hanya dengan janji. Kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semua yang sudah terjadi? Kamu pikir aku bisa percaya lagi pada seseorang yang telah mengkhianatiku? Suaranya hampir tidak terdengar, namun begitu penuh dengan emosi yang tertahan. Budi terisak, merasakan betapa beratnya kata-kata yang baru saja keluar dari bibir istrinya. Ia mencoba mendekat, namun Nur mundur, menjauhkan dirinya. Nur, tolong, beri aku kesempatan.
Aku akan buktikan semuanya. Aku akan jaga kamu, aku akan setia, aku janji. Nur tertunduk, air mata mengalir semakin deras. Apa yang kamu lakukan itu bukan hanya menyakitkan aku, Budi, tapi juga menghancurkan segala harapanku. Aku merasa dihancurkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku, tempatku bersandar. Kamu yang selama ini aku percayai, ternyata hanya memberi luka. Nur, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku benar-benar menyesal. Budi hampir menangis. Tangannya terulur, berharap Nur akan memaafkannya. Namun, Nur hanya diam, tatapannya kosong. Aku sudah terlalu lelah, Budi. Terlalu lelah untuk percaya lagi. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Suaranya penuh dengan kepedihan yang tak terungkapkan. Budi terjatuh, duduk di lantai, menunduk dalam keputusasaan. Aku tahu aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi, tolong, aku akan lakukan apapun untuk membuat ini benar lagi. Aku akan berjuang, Nur, tolong beri aku kesempatan. Namun, Nur tidak bisa lagi merasakan apa-apa selain sakit yang semakin dalam. Dengan perlahan, ia mengusap air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Mengalir seperti sungai yang tak bisa dibendung. Aku tak tahu apakah aku bisa memberi kesempatan kedua, Budi. Yang aku tahu, hatiku sudah hancur. Aku sudah terlalu terluka. Setelah berhari-hari merenung, setelah melalui proses batin yang begitu panjang dan penuh pergolakan, Nur akhirnya tiba pada keputusan yang sangat berat. Keputusan yang tidak mudah, namun yang ia rasa sebagai satu-satunya cara untuk melindungi dirinya. Ia harus mengakhiri pernikahannya dengan Budi. Pagi itu, saat matahari baru saja terbit, Nur duduk di meja makan, menatap Budi yang tampak lelah dan bingung. Wajahnya penuh penyesalan, namun juga penuh harapan bahwa mungkin ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Tapi di mata Nur, tidak ada lagi harapan. Yang ada hanya kesedihan dan rasa hampa yang menyelimuti hatinya. Budi duduk di depan Nur, melihat ekspresi istrinya yang semakin tenggelam dalam kesedihan. Nur, aku tahu apa yang aku lakukan tak bisa dimaafkan. Tapi aku akan berusaha, aku janji. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Nur menatap Budi, menahan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Budi, aku tahu kamu menyesal. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit yang terus-menerus. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatiku. Budi terdiam, hatinya terasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia meraih tangan Nur, mencoba meraih kembali sedikit harapan. Tolong, Nur, aku benar-benar akan berubah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuktikan ini semua, tapi aku janji aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku ingin kita kembali seperti dulu, seperti saat kita baru menikah. Namun, Nur menarik tangannya dengan perlahan. Budi, aku sudah lelah. Lelah dengan semuanya. Lelah dengan kebohongan, dengan pengkhianatan. Aku butuh hidup yang damai, yang tenang, tanpa beban seperti ini. Air mata mulai mengalir di wajah Budi. Ia tak bisa lagi menahan kesedihan dan penyesalan yang begitu dalam. Nur, apa kamu benar-benar akan pergi? Apa kamu yakin? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu berubah pikiran? Nur menunduk, merasakan seolah-olah ada jutaan jarum yang menusuk hatinya. Aku ingin melanjutkan hidupku, Budi. Aku ingin memulai lembaran baru, meskipun itu sulit. Aku ingin punya kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan kedamaian. Aku memutuskan untuk bercerai. Budi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Nur, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jangan tinggalkan aku.
Namun, Nur hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Aku tidak bisa lagi menjadi istri yang kamu butuhkan, Budi. Kamu telah merusak semuanya. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Aku harus pergi, demi diriku sendiri, demi harga diriku. Meskipun aku tahu, ini akan menghancurkanmu, aku harus melakukannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan ini. Budi terduduk, merasa begitu hancur. Ia tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Semua yang ia miliki, istri, rumah, kebahagiaan, terasa hilang begitu saja. Dalam hati, ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dan mungkin, ini adalah hukuman terberat yang harus ia terima. Dengan langkah yang berat, Nur berdiri. Ini sudah selesai. Budi, aku minta maaf. Semoga suatu hari nanti kamu bisa menemukan kedamaian dan belajar dari kesalahanmu. Saat Nur meninggalkan ruang itu, Budi hanya bisa terdiam, menangis dalam kesendirian. Ia tahu bahwa semua yang terjadi tak bisa diubah lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan betapa hancurnya hatinya. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa seperti sebuah mimpi buruk bagi Nur. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah dunia sekitarnya dipenuhi kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Namun, meskipun hati Nur masih penuh dengan luka, ia memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia tahu, hidup harus terus berjalan, meskipun perasaan itu tidak akan pernah sama lagi. Nur menghabiskan hari-harinya dengan berbagai rutinitas yang dulu sering ia lupakan saat bersama Budi. Ia memulai dengan hal-hal kecil, mengatur ulang rumah, membersihkan sudut-sudut yang lama tak disentuh, mencoba merapikan kembali hidupnya. Setiap kegiatan itu terasa seperti langkah-langkah kecil menuju kebebasan, meskipun ia tahu bahwa luka di hatinya belum sembuh. Suatu pagi, Nur duduk di teras rumah sambil menyesap secangkir teh hangat. Udara pagi yang segar membawa sedikit ketenangan, namun masih ada kenangan yang mengingatkan dirinya pada Budi. Ia masih sering terbangun di malam hari, merasa sepi dan kosong, merindukan kehadiran yang kini tak lagi ada. Namun, ia tahu, ia harus belajar untuk hidup tanpa bayang-bayang Budi. Aku harus kuat, aku harus bisa melangkah maju, bisik Nur pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang masih bergejolak. Dengan perlahan, ia mulai memperbaiki diri. Ia mulai menghabiskan waktu dengan teman-teman lama, kembali berinteraksi dengan dunia luar, dan bahkan memulai beberapa aktivitas yang selalu ia tinggalkan. Nur mulai kembali belajar memasak masakan yang dulu ia cintai, mendengarkan musik yang mengingatkannya pada masa-masa bahagia, dan meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun ia mencoba untuk melupakan, bayangan Budi selalu datang menghantui. Suatu hari, saat ia sedang berbelanja di pasar, ia melihat seorang pria yang mirip dengan Budi dari kejauhan. Tanpa sadar, hatinya berdegup kencang. Tetapi ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa itu bukan Budi. Ia menghela napas, berusaha menenangkan diri. Aku harus bisa, pikirnya dalam hati, mencoba untuk tidak terperangkap dalam kenangan yang tak lagi bisa ia ubah. Di sisi lain, Budi hidup dalam bayang-bayang penyesalannya. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang pernah menjadi tempatnya berbagi cinta dengan Nur. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada kebahagiaan yang telah ia hancurkan. Saat malam tiba, Budi sering terjaga, memikirkan kembali semuanya. Tentang bagaimana ia begitu ceroboh, bagaimana ia mengkhianati Nur, dan bagaimana ia merusak rumah tangga yang telah mereka bangun bersama. Ia sering duduk di kursi ruang tamu yang dulu mereka gunakan untuk berbincang, beristirahat setelah hari yang panjang. Budi merasakan kesepian yang luar biasa. Semua kesalahan yang ia buat tak bisa ia perbaiki dengan kata-kata atau janji. Dia tahu, bahkan jika ia bisa mengulang waktu, mungkin semua sudah terlambat. Kenapa aku begitu bodoh?
bisik Budi, menatap kosong ke depan. Kenapa aku bisa menghancurkan segalanya yang aku punya? Budi mencoba menghubungi Nur berkali-kali, mengirim pesan singkat dan surat, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Namun, meskipun ia memohon, Nur tetap tegas. Ia tidak ingin kembali ke hubungan yang sudah rusak. Ia sudah membuat keputusan, dan keputusan itu adalah untuk melanjutkan hidupnya tanpa Budi. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Semuanya sudah selesai, tulis Nur dalam satu pesan terakhir yang ia kirimkan kepada Budi, sebuah pesan yang terasa begitu berat namun penuh dengan ketegasan. Di setiap sudut rumahnya, Budi merasa hampa. Ia merasa seperti terjebak dalam kesalahan yang tak bisa ia keluar darinya. Ia sering melihat foto-foto lama mereka berdua, tertawa bahagia di hari-hari yang penuh cinta, dan bertanya-tanya apakah ia akan pernah menemukan kebahagiaan lagi. Tetapi dia tahu, kebahagiaan itu sudah hilang. Budi sudah kehilangan segalanya, dan itu adalah harga yang harus ia bayar atas pengkhianatannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Budi mencoba untuk melupakan Nur, ia tak pernah bisa. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia akan selalu merasa kosong. Setiap kali ia melihat pasangan yang bahagia, hatinya terasa perih, karena ia tahu bahwa ia seharusnya menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Namun, semuanya telah rusak. Hanya penyesalan yang tersisa. Sementara itu, Nur meskipun masih merasakan kesedihan dan kehilangan, mulai menemukan kembali dirinya. Ia mulai lebih fokus pada pekerjaannya, merencanakan masa depan yang lebih baik, dan berusaha untuk lebih banyak memberi kepada orang lain. Ia juga mulai berbicara lebih banyak tentang perasaannya, mengungkapkan apa yang ia rasakan tanpa takut akan penilaian orang lain. Ia tidak lagi merasa takut untuk menunjukkan sisi lemahnya, dan itu membuatnya merasa lebih kuat. Setidaknya aku bisa mencintai diriku sendiri sekarang, gumam Nur dalam hati, sambil menatap cermin di kamar tidurnya. Ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya, meskipun luka di hatinya masih ada. Tapi ia tahu, waktu akan menyembuhkan luka itu sedikit demi sedikit. Pada suatu malam yang tenang, setelah beberapa bulan berlalu, Nur duduk di luar rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, merasakan kedamaian yang perlahan mengisi hatinya. Meskipun masa depan tak pasti, ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Keputusan untuk melanjutkan hidupnya dengan cara baru sudah ia ambil, dan meskipun jalannya penuh rintangan, ia merasa siap untuk melangkah. Di sisi lain, Budi masih berjuang dengan kesalahannya, mencoba mencari cara untuk menerima kenyataan bahwa ia telah menghancurkan pernikahannya. Namun, meskipun ia merasa sangat menyesal, ia juga tahu bahwa ia harus menghormati keputusan Nur. Ia tak bisa memaksakan dirinya untuk kembali. Budi duduk di mejanya, menulis di jurnalnya, mencoba untuk merenung dan belajar dari kesalahannya. Aku harus jadi lebih baik. Untuk diriku sendiri, untuk orang-orang di sekitarku. Mungkin aku tak bisa mendapatkan kembali apa yang hilang, tapi aku harus jadi orang yang lebih baik. Hidup mereka berjalan di jalur yang berbeda, tetapi baik Nur maupun Budi tahu satu hal. Mereka berdua harus terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan penyesalan, luka, dan kenangan yang tak akan pernah hilang. Waktu berjalan perlahan bagi Nur, namun setiap langkah yang ia ambil terasa semakin ringan. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan rasa sakit, akhirnya ia mulai menemukan ketenangan. Tidak ada lagi suara hati yang terus-menerus berteriak tentang pengkhianatan yang ia alami. Tidak ada lagi bayangan Budi yang menghantuinya setiap malam. Perlahan, hidupnya kembali menemukan ritmenya. Ia menyadari bahwa meskipun kehilangan itu sangat menyakitkan, Allah selalu memberikan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Nur mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, menemukan kedamaian dalam setiap doa yang ia panjatkan. Ia tidak lagi merasa takut atau cemas tentang masa depan, karena ia percaya bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang hanya Allah yang tahu hikmahnya.
Aku hanya perlu percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untukku, bisik Nur dalam hati setiap kali perasaan kesepian datang menghampiri. Ia percaya apa yang ia jalani sekarang adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih dekat dengannya. Ketika malam tiba dan ia duduk di samping jendela, Nur menatap langit yang penuh bintang. Udara malam yang dingin memberi ketenangan. Dalam hati, ia bersyukur. Meskipun masa lalu begitu berat, ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menemukan kedamaian dalam dirinya. Sungguh Allah itu Maha Pengasih, pikir Nur. Aku mungkin pernah kehilangan segalanya, tapi aku tahu Dia tidak akan membiarkanku hancur. Ada harapan baru yang menunggu di depan. Ia kembali berfokus pada diri sendiri. Ia mulai kembali ke dunia sosial, bertemu dengan orang-orang yang mendukungnya, menjalani hidup yang lebih mandiri, dan mengejar impian-impian yang selama ini terabaikan. Setiap hari, langkahnya semakin mantap. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, Allah akan memberinya kebahagiaan yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih penuh makna daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, di tempat yang jauh dari segala ketenangan, Budi hidup dalam kesepian yang penuh dengan penyesalan. Meskipun ia mencoba untuk menjalani hidup sehari-hari dengan wajah yang biasa, di dalam hatinya selalu ada rasa kosong yang tak terisi. Keputusan-keputusan yang salah, keegoisan yang ia pilih, dan pengkhianatan yang ia lakukan kepada orang yang paling ia cintai, semuanya telah meninggalkan bekas yang mendalam di dalam dirinya. Setiap malam, Budi terbangun dalam kegelapan, dan hanya ada satu suara yang terus berulang di pikirannya. Apa yang sudah aku lakukan? Penyesalan tak pernah lepas dari dirinya. Seperti bayang-bayang, penyesalan itu mengikuti setiap langkahnya. Ia berpikir tentang Nur, tentang bagaimana ia merusak kebahagiaan mereka hanya untuk pelarian sesaat yang tidak pernah memberinya kedamaian. Semua itu hanya memperburuk keadaan. Apa yang aku cari? Kebahagiaan seperti apa yang bisa didapatkan dari kesalahan ini? Budi sering bertanya pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada jawaban yang memadai. Setiap malam, ia terjaga dalam kesendirian yang menyesakkan. Ia menatap langit, berharap bisa menemukan jawaban atau petunjuk. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah sunyi dan sepi. Ia mulai merenung lebih dalam, mencoba memahami bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan kebohongan, pelarian sesaat, atau janji-janji yang tidak ditepati. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kedamaian hati, kejujuran, dan keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan. Bagaimana bisa aku mengharapkan kebahagiaan kalau aku sudah merusak segala hal yang seharusnya aku hargai? Budi sering berbisik pada dirinya sendiri. Ia tahu, kebahagiaan itu tidak datang begitu saja setelah segala kerusakan yang telah ia buat. Dan meskipun ia ingin memperbaiki semuanya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan itu. Hari-hari berlalu, dan Budi mencoba mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ia sering keluar untuk berjalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Nur. Tetapi semuanya terasa hampa, karena ia tahu segala kenangan itu sudah terlambat untuk diperbaiki. Kehilangan itu sudah terjadi. Kenapa aku baru menyadari semuanya sekarang? Pikir Budi, dengan hati yang penuh penyesalan. Kenapa aku harus kehilangan segalanya untuk akhirnya mengerti? Namun, meskipun penuh penyesalan, Budi mulai belajar untuk menerima kenyataan. Ia mencoba memperbaiki dirinya, meskipun ia tahu bahwa ada luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk berbuat lebih baik di masa depan, meskipun ia tahu bahwa pernikahannya dengan Nur tidak akan pernah kembali. Nur, di sisi lain, terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Namun ia juga tahu bahwa dengan keimanan yang kuat, ia bisa menghadapinya. Ia percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuknya, seperti yang selalu ia doakan. Dan meskipun jalan ke depan tidak selalu mudah, ia tahu bahwa ia tidak sendirian.
Tuhan selalu ada di sisinya, memberi kekuatan dan ketenangan dalam setiap langkah yang ia ambil. Ya Allah, aku hanya ingin yang terbaik untuk diriku dan masa depanku. Jika ada yang lebih baik untukku, aku terima dengan ikhlas. Doa Nur dalam hati, sambil menatap langit yang mulai cerah. Ia merasa damai, karena ia tahu, Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang ikhlas dan percaya padanya. Dengan keyakinan itu, Nur terus berjalan, membangun kehidupan yang lebih baik. Meski perasaan kesepian kadang datang, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kedamaian dalam diri dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Di ujung jalan yang ia tempuh, Nur tahu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya akan datang pada waktunya. Dan saat itu tiba, ia akan siap menyambutnya, penuh dengan rasa syukur atas segala yang telah Tuhan berikan. Budi, meskipun ia hidup dalam penyesalan, mungkin suatu hari akan menemukan kedamaian yang sama. Namun untuk saat ini, ia harus belajar untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, menerima bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan hati yang tulus. Seiring berjalannya waktu, Nur dan Budi masing-masing menjalani kehidupan mereka. Masing-masing membawa luka, tetapi juga pelajaran berharga. Dan meskipun jalan mereka sudah berpisah, mereka tahu bahwa mereka tetap berada dalam takdir yang sama, di bawah langit yang sama, berharap akan sebuah kehidupan yang lebih baik.